Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Lutfiani, MDST. Saya merupakan staf pengajar ilmu kedokteran gigi anak pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menyaksikan tentang pemeriksaan ekstraoral, yaitu pemeriksaan kelenjar limfe dan pemeriksaan simetris wajah. Pemeriksaan ekstraoral merupakan pemeriksaan tiap struktur anatomi, area kepala, leher, yang dinilai kesatuan, variasi, ukuran, bentuk, dan fungsi, serta perkembangannya. Pemeriksaan ekstraoral meliputi inspeksi dan palpasi area wajah, kepala, dan leher untuk mengamati ada atau tidaknya asimetris atau perubahan pada kulit seperti masa, pembesaran, atau pembengkakan, perubahan warna, lesi atau bekas luka, dan atau kondisi patologis lainnya. Kelenjar limfe atau nodul limfe merupakan struktur bagian dari sistem imun tubuh yang berperan dalam menyaring zat-zat yang melewati aliran pembuluh limfe dan mengandung limfosit yang membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit. Terdapat ratusan kelenjar limfe yang ditemukan di seluruh tubuh, yang saling terhubung satu dengan lainnya melalui pembuluh-pembuluh limfe. Kelompok kelenjar limfe diantaranya ditemukan pada area leher, bagian servikal, aksila, dada, perut, dan inguinal. Kelenjar limfe servikal adalah kelompok kelenjar limfe yang terbanyak dari seluruh tubuh, serta merupakan kelenjar yang umumnya menjadi lokasi terjadinya kondisi adenitis akut atau inflamasi kelenjar akut. Khususnya pada struktur gigi, gingiva, dan lidah memiliki drainase limfatik yang mengalir ke kelenjar limfe submental dan submandibular. Nodul limfe normal berukuran kurang dari 1 cm, bergerak, tidak terfiksasi, dan tidak sakit serta tidak terasa hangat saat disentuh. Sedangkan nodul limfe yang diameternya berukuran besar dari 1 cm dianggap telah mengalami pembesaran dan dikenal dengan istilah limfadenopati servikal. Dalam bidang kedokteran gigi, penyebab utama limfadenopati servikal berhubungan dengan infeksi gigi dan terjadinya abses yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang seringkali dialami oleh anak usia 1 sampai dengan 4 tahun. Pemberian informed consent. Pemberian informed consent dilakukan oleh dokter kepada orang tua atau wali pasien mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan, termasuk tujuan pemeriksaan, gambaran bagaimana pemeriksaan akan dilakukan, manfaat yang diperoleh, serta kesediaan orang tua atau wali pasien untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap anak. Persiapan operator. Mencuci tangan sesuai standar WHO. Langkah pertama, basahi tangan dengan air mengalir dan sabun. Lalu, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Kemudian, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Selanjutnya, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Lalu, gosok telapak tangan menggunakan ujung jari. Terakhir, bilas dengan air mengalir hingga bersih. Persiapan operator pemakaian APD level 2. Operator menggunakan headcap, masker, goggles, gaun, dan handscoon. Selanjutnya, posisi ergonomi operator dan pasien. Posisi operator berdiri di belakang pasien yaitu pada pukul 12.00.
Posisi mulut pasien berada tepat atau sedikit di bawah siku operator. Posisi kursi pasien tegak dan membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang vertikal. Bidang oklusal rahang bawah pasien sejajar terhadap lantai. Persiapan sebelum pemeriksaan. Apabila akses area pemeriksaan tertutup oleh pakaian pasien, maka melalui orang tua atau walinya, pasien diminta membuka pakaian di area pemeriksaan, yaitu leher dan sekitarnya. Pasien diminta untuk tidak tegang dan tetap rileks selama pemeriksaan agar memudahkan operator melakukan palpasi kelenjar limfe. Prosedur pemeriksaan. Pemeriksaan kelenjar limfe dilakukan dengan inspeksi dan palpasi di area kepala dan leher, untuk melihat ada atau tidaknya massa atau pembesaran ataupun pembengkakan. Inspeksi dan palpasi dilakukan dengan menggunakan ujung telapak jari, yaitu di gigi 2, 3, dan 4 kedua tangan operator. Lakukan palpasi pada bagian permukaan dengan sedikit gerakan memutar dan lakukan penekanan ringan ke arah dalam, di lokasi-lokasi penyebaran kelenjar limfe. Pemeriksaan dimulai dari kelenjar limfe submental. Palpasi dengan tekanan ringan dan sedikit gerakan memutar pada permukaan inferior dagu pasien. Lalu, pemeriksaan dilanjutkan pada kelenjar limfe submandibula. Palpasi dengan tekanan ringan dan sedikit gerakan memutar di sepanjang permukaan inferior corpus mandibula menuju angulus mandibula. Selanjutnya, pemeriksaan pada kelenjar limfe preaurikular. Palpasi dengan tekanan ringan dan sedikit gerakan memutar pada permukaan anterior tragus dari telinga. Kemudian, pemeriksaan pada kelenjar limfe postaurikular. Palpasi dengan tekanan ringan dan sedikit gerakan memutar di bagian permukaan tulang mastoid yang terletak pada posterior daun telinga. Berikutnya, pemeriksaan kelenjar limfe oksipital. Palpasi dengan tekanan ringan dan sedikit gerakan memutar pada permukaan dasar tengkorak atau tulang oksipital, yaitu superior garis rambut di kepala bagian belakang pada penyatuan otot trapezius dan tengkorak. Pemeriksaan kelenjar limfe servikal. Sebelum pemeriksaan pada kelenjar limfe di daerah servikal, pasien diminta untuk memanjangkan lehernya agar operator dapat memeriksa otot sternocleidomastoideus, clavicula, dan menentukan daerah anterior dan posterior triangle daripada leher. Berikut adalah gambaran otot sternocleidomastoideus pada pasien, diikuti dengan daerah anterior triangle dan posterior triangle.
Lakukan pemeriksaan pada kelenjar limfe anterior cervical atau superficial cervical. Palpasi dengan tekanan ringan dan sedikit gerakan memutar pada permukaan di sepanjang otot sternocleidomastoideus. Selanjutnya, pemeriksaan pada kelenjar limfe posterior cervical. Palpasi dengan tekanan ringan dan sedikit gerakan memutar pada permukaan posterior triangle dekat dengan batas anterior otot trapezius. Kelenjar limfe deep cervical. Sebelum melakukan palpasi pada bagian ini, pasien diminta untuk duduk tegak dan menoleh ke salah satu sisi. Dengan keadaan otot sternocleidomastoideus tetap rileks. Palpasi dengan tekanan ringan dan sedikit gerakan memutar di permukaan, sedikit lebih ke dalam di antara otot sternocleidomastoideus dan fascia cervical. Lakukan juga pemeriksaan dengan langkah yang sama pada sisi yang lainnya. Kemudian, pemeriksaan kelenjar limfe supraklavikula. Sebelumnya, pasien diminta untuk sedikit menaikkan bahunya agar operator dapat melakukan perabaan terhadap tulang klavikula pasien. Lalu, lakukan palpasi dengan tekanan ringan dan sedikit gerakan memutar pada permukaan superior tulang klavikula. Palpasi lebih ke dalam pada fossa supraklavikula. Pemeriksaan terakhir yaitu pada kelenjar limfe infraklavikula. Palpasi dengan tekanan ringan dan sedikit gerakan memutar pada permukaan inferior tulang klavikula. Palpasi lebih ke dalam pada fossa infraklavikula. Apabila saat pemeriksaan ditemukan adanya massa atau pembesaran pada kelenjar limfe, maka operator harus mencatat ukuran, lokasi, konsistensi, sakit atau tidaknya, serta terfiksasi atau tidaknya massa tersebut. Berikut adalah tabel yang dapat digunakan dalam melakukan pencatatan ukuran kelenjar limfe pada saat pemeriksaan. Secara umum, adanya pembesaran yang disertai rasa sakit dan kemerahan dengan konsistensi lunak biasanya mengindikasikan kondisi infeksi akut, sedangkan kondisi keganasan atau malignansi lebih sering menimbulkan pembesaran yang tidak sakit, terfiksasi pada jaringan sekitar dengan konsistensi keras atau lunak bila telah terjadi nekrosis yang meluas. Berikut adalah tabel gambaran klinis kelenjar limfe pada saat pemeriksaan. Beberapa kondisi yang seringkali menyebabkan terjadinya pembesaran adalah infeksi virus, infeksi bakteri, pembentukan abses, serta beberapa kondisi lainnya.
Sebagai contoh, kondisi infeksi virus seringkali menunjukkan gambaran klinis berupa pembesaran yang lunak saat dipalpasi, serta tidak terfiksasinya pembesaran pada jaringan atau struktur di bawahnya. Operator juga perlu melakukan inspeksi lebih lanjut terhadap lokasi pembesaran kelenjar limfe, terutama pada kelenjar limfe submental dan submandibula. Hal ini berhubungan dengan area yang mengaliri atau drainase limfatik pada masing-masing kelenjar limfe yang terlibat. Berikut adalah drainase limfatik kelompok kelenjar limfe di area kepala dan leher, yaitu pada regio submental, submandibular, preaurikular, postaurikular, oksipital, upper, middle, dan lower cervical, posterior cervical, serta supraclavikular, diikuti dengan masing-masing area drainasenya. Pemeriksaan simetris wajah merupakan bagian dari pemeriksaan ekstraoral yang dilakukan untuk menilai simetris wajah dari arah frontal. Dimensi wajah transversal dengan asimetris dideskripsikan sebagai deviasi titik garis tengah yang dibentuk terhadap garis tengah wajah secara keseluruhan. Misalnya, adanya deviasi puncak hidung, philtrum, midline symphysis, dan atau midline gigi. Tujuan pemeriksaan simetris wajah adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya deviasi atau posisi asimetris pada wajah anak yang dapat menggambarkan adanya suatu kelainan atau dapat digunakan menegakkan diagnosis yang tepat pada sindroma atau kondisi patologi tertentu. Untuk dapat melakukan pemeriksaan ini, operator harus memiliki pengetahuan tentang morfologi normal wajah hingga dapat mengidentifikasikan kondisi malformasi dan dismorfologi yang terdapat pada wajah. Pemeriksaan simetrisitas wajah dilakukan dengan inspeksi di area wajah untuk melihat ada atau tidaknya pembesaran atau pembengkakan patologis, injuri neurologis, serta ketidakseimbangan proporsi fitur wajah yang mengakibatkan asimetri pada wajah. Inspeksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dari pandangan superior atau dengan posisi pasien berbaring. Yang pertama, pemeriksaan simetrisitas wajah dari pandangan superior. Operator berada pada pukul 12.00 tepat di belakang pasien. Inspeksi dilakukan dengan cara operator berdiri untuk melakukan pemeriksaan simetrisitas wajah secara visual dari pandangan superior, yaitu sebelah atas kepala pasien. Yang kedua, pemeriksaan simetrisitas wajah dengan posisi pasien berbaring. Operator berada pada pukul 12.00 tepat di belakang pasien. Inspeksi dilakukan dengan cara operator duduk dan posisi pasien diatur sehingga pasien dalam keadaan berbaring. Rambut pasien disingkapkan dari wajah, kemudian seutas benang gigi ditarik di sepanjang bagian tengah wajah atas untuk membantu menilai simetrisitas wajah bagian bawah. Berikut adalah hasil pemeriksaan simetrisitas wajah pada pasien dengan keterangan A sebagai garis horizontal, B sebagai garis tengah wajah, C sebagai titik glabella, D sebagai titik menton, dan E sebagai titik subnasal. Adapun proporsi harmonis wajah digambarkan dengan tinggi wajah bagian atas sama dengan tinggi wajah bagian bawah, dan tinggi bibir bawah adalah 2 kali tinggi bibir atas. Idealnya, titik tengah dari hidung, bibir, dan dagu berada pada garis tengah wajah. Beberapa kondisi dapat menimbulkan asimetri pada wajah, di antaranya abses akibat infeksi gigi, pembesaran kelenjar parotid, hipertrofi atau atrofi hemifasial, first touch syndrome, hiperplasia condylus unilateral, ankylosis TMJ unilateral, injuri nervus facialis sebelum atau saat proses kelahiran, serta adanya kelainan genetik yang menyebabkan disproporsi fitur-fitur wajah. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai pemeriksaan kelenjar limfe dan simetris wajah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk sebagai video pembelajaran. Terima kasih.